Perkenalkan, nama saya Rinaldi Saputra, MPM saya 235310101. Saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan perekonomian di suatu tempat wisata. Meningkatkan perekonomian dalam sektor pariwisata. Secara global, perekonomian dalam sektor pariwisata memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah serta peningkatan devisa negara maupun pendapatan masyarakat setempat. Nah, maka suatu daerah yang memiliki tempat wisata akan membawa keuntungan dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat serta pengeluaran ataupun pembelajaran pengunjung, akan meningkatkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat setempat banyak memanfaatkan tempat-tempat wisata sebagai ladang mencari nafkah. Ada beberapa tempat wisata, tepatnya di Riau, yang hanya terkenal di kawasan atau di kalangan tempat wisata itu sendiri berada, sehingga pengunjung wisatawan pun hanya berada di kawasan tersebut. Dengan kata lain, info yang disebabkan hanya untuk masyarakat, di mana yang diharapkan pengunjung wisata itu lebih dari luar daerah, bahkan diharapkan dari mancanegara. Di Provinsi Riau ada 134 desa wisata. Lokasinya tersebut di 12 kabupaten dan kota. Dengan adanya desa wisata yang ada di desa-desa ini harus bisa didokumentasikan untuk bisa menjadikan suatu objek wisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dalam mengelola desa wisata. Seperti di Kabupaten Bengkalis yang terletak di tengah pulau yang memiliki desa wisata dengan keindahan alamnya seperti banyaknya pantai di berbagai daerah. Namun, belum memiliki akses pariwisata yang strategis seperti tidak adanya inovasi pergerakan pariwisata sehingga kurangnya masukan atau pendapatan masyarakat. Pulau Bengkalis dikelilingi oleh lautan sehingga akses keluar masuk pulau bisa memanfaatkan dalam jalur transportasi seperti Pelabuhan Feri Roro Bengkalis dan Pelabuhan Internasional Sri Setiaraja Bengkalis yang menghubungkan antar pulau dan suatu negara. Dengan adanya hal ini, banyak wisatawan dari luar kota atau dalam desa itu sendiri maupun turis dari Malaysia yang keluar masuk ke kota Bengkalis. Oleh karena itu, masyarakat ataupun pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menciptakan suatu perekonomian atau mempromosikan daerah itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang belum ada di sekitar Pelabuhan Internasional Sri Setiaraja, berupa produk jasa pelayanan seperti pariwisata. Biasanya merupakan produk yang dibentuk dari berbagai produk pendukung yang terpisah-pisah, misalnya melalui tour, travel, hotel, dan sebagainya. Berjualan atau menawarkan berbagai macam produk maupun makanan khas Bengkalis di sekitar area pelabuhan dan pantai juga bisa kita manfaatkan. Dan itu sudah terjadi sejak berdirinya transportasi tersebut. Selain itu, kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menciptakan suatu untuk bisa lebih meningkatkan perekonomian dengan cara menciptakan inovasi baru, yaitu membuat paket wisata seperti referensi tempat liburan kota Bengkalis. Kemudian adanya produk UMKM. Dengan adanya pergerakan baru ini mampu menciptakan inovasi yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. Demikian bisa memilihkan perekonomian melalui perkembangan pariwisata ini. Hal ini tentunya harus didukung dengan bekerja sama antar masyarakat, dinas pariwisata, pemerintah untuk bersama-sama menciptakan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan berbagai sektor yang mendukung kegiatan pariwisata. Kemudian, dalam pembangunan pariwisata ini harus memiliki objek wisata karena ini merupakan komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan. Saya ambil contoh yang kedua. Kita bisa memanfaatkan sebuah destinasi wisata dari segi alamnya, seperti pantai yang ada di kampung saya sendiri, lebih tepatnya Pantai Selat Baru, Kabupaten Bengkalis. Di pantai ini sudah banyak sekali wisatawan yang datang dari berbagai kota, namun sedikit destinasi yang ada di pantai, sehingga kurangnya minat pengunjung untuk datang kembali dan belum
begitu ramai yang tahu akan keindahan Pantai Selat Baru ini. Di sini, Dinas Pariwisata dan pemerintah harus membangun referensi wisata agar lebih banyak pengunjung yang berdatangan, serta membuat program baru yaitu yang pertama, mengoperasikan kembali zoo atau kebun binatang yang sudah lama terbengkalai. Yang kedua, kemudian membuat sebuah pameran berupa tarian seni reog. Yang ketiga, membuka penginapan atau perhotelan di sekitar pantai. Yang keempat, membuat kerajinan dari alam dan menjualnya kepada wisatawan. Yang kelima, menyediakan ATV motor pantai. Yang keenam, menjual hasil tangkapan ikan, kemudian mengolahnya menjadi aneka makanan ciri khas Bengkalis untuk kemudian dijual. Yang ketujuh, menciptakan sebuah permainan pantai seperti bola tampar pantai, bowling pantai, voli pantai, maupun pesta pantai setiap minggunya. Yang ke-8, selalu membuat inovasi-inovasi baru agar wisatawan tetap bertahan dan jika kembali berkunjung, tetap memilih di penginapan, restoran, ataupun toko-toko souvenir tersebut. Selain itu, pemerintah setempat baik masyarakat bisa menerapkan Septa Pesona. Septa Pesona merupakan cara yang dilakukan dalam menarik minat wisatawan agar berkunjung ke daerah tujuan wisata. Septa Pesona ini terdiri dari tujuan yaitu: yang pertama, rasa aman yang berhubungan dengan keselamatan wisatawan. Yang kedua, tertib berhubungan dengan keteraturan melalui lalu lintas, pelayanan dan antrian. Yang ketiga, bersih berhubungan dengan lingkungan yang bebas dari sampah, penyakit, ataupun limbah sejuk mengarah pada lingkungan yang hijau. Yang keempat, indah penekanannya lebih pada keserasian dan keselaraan. Yang kelima, ramah tamah lebih mengarah kepada masyarakat daerah tujuan wisata yang sopan, menghargai wisatawan yang datang. Yang keenam, kenangan adalah kesan yang tidak pernah dilupakan. Dengan banyaknya kenangan, maka akan menarik wisatawan untuk kembali mengunjungi daerah wisata. Oleh sebab itu, penerapan Septa Pesona sangat penting dalam usaha pariwisata. Hal ini membuktikan bahwa jika salah satu unsur dari Septa Pesona, maka dapat berdampak terhadap ramainya kunjungan wisata. Dengan demikian, bahwa kegiatan pariwisata dampak terhadap perekonomian di daerah wisata dan membawa taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk kreatif dalam aktivitas-aktivitas pariwisata sehingga dapat memberikan kesan bagi wisatawan dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar sebagai membangun pariwisata membawa dampak positif seperti meningkatkan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta kelaparan di daerah tujuan wisata. Sebenarnya, sudah banyak literatur yang menjelaskan bahwa pariwisata itu tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat saja, tetapi juga meningkatkan aspek sosial budaya dan lingkungan. Dilihat dari aspek sosial budaya, pariwisata berperan sebagai pelestarian nilai-nilai budaya, memiliki sikap terbuka, dan menghargai serta menghormati kebudayaan lain. Selanjutnya, dari aspek lingkungan, pariwisata berperan sebagai pelestarian lingkungan agar tetap bersih, asri, sejuk, dan tetap hijau. Banyaknya dampak positif yang diberikan pariwisata terhadap kehidupan masyarakat menyebabkan industri pariwisata harus tetap dikembangkan dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Hal ini disebabkan karena antara perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Jika pariwisata berkembang dengan baik, maka ekonomi masyarakat juga membaik. Sebaliknya, jika pariwisata memburuk, maka perekonomian masyarakat juga akan memburuk. Pariwisata merupakan kunci pokok perekonomian masyarakat karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah wisata. Selain itu, pariwisata juga mampu menciptakan persaingan yang sehat di antar masyarakat. Kesimpulannya, sektor pariwisata serta berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisata. Pariwisata merupakan industri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mampu menciptakan peluang kerja
dan kesepakatan kerja sehingga menghindari masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kelaparan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat perkembangan industri pariwisata dipengaruhi oleh 3 aktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Ketiga aktor ini merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan perekonomian melalui perkembangan pariwisata, dan tentunya harus menciptakan inovasi dan referensi baru. Tidak lupa juga menyebabkan info-info terkait tempat atau desa wisata ini. Baik, terima kasih. Saya Rino Adi Saputra. Sekian pemaparan saya mengenai perekonomian dalam sektor pariwisata.